Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Sangat bersyukur kita bisa berkumpul kembali sebagai satu keluarga, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga bersekutu kepada satu sama lain. Bagi saudara-saudari yang ada di online ataupun di onsite, saya percaya kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Kita bertemu di dalam roh, meskipun tidak secara fisik. Karena firman Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kepada kita pengertian yang lebih dalam lagi. Sebagaimana firman Tuhan katakan, meskipun pada jemaat perjanjian baru mereka tidak bertemu secara fisik, tapi mereka juga bisa bertemu secara roh. Hal yang sama terjadi pada hari ini juga, saudara-saudari. Ini yang membuat kita percaya bahwa Tuhan tetap setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami sangat bersyukur atas kebaikan Engkau. Kami berdoa agar kebaikan Engkau terus nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami semakin mencintai Engkau dari hari ke hari. Dan terus mau hidup sesuai dengan kehendak Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kata-kata dari mulut hamba-Mu ini boleh sesuai dengan kehendak Engkau. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama anak-Mu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah hidup dalam rancangan Allah. Mengapa kita perlu hidup dalam rancangan Allah? Karena hari ini terus terang satu kegagalan terbesar di dalam hidup ini. Kalau kita tidak mengerti apa sebenarnya rencana Allah. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Seharusnya kita akan hidup sesuai dengan pencipta kita. Apa yang pencipta kita mau. Dan pencipta kita merancang sebuah rancangan yang luar biasa. Sebagaimana di Mazmur 139 katakan. Bahwa betapa dahsyatnya kita dijadikan oleh Tuhan. Dan hari ini kita ingin belajar supaya kita bisa hidup di dalam rancangan Allah. Kita perlu mengerti apa itu rancangan Tuhan itu sendiri bagi kita secara pribadi. Saya percaya bahwa Allah menciptakan kita tidak kebetulan. Tuhan merancang kita begitu hebat. Tetapi kita tahu di dalam sejarah perjalanan manusia, seperti yang diceritakan di kitab Kejadian, bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Pada saat itulah rancangan Allah meleset dari apa yang tadinya Tuhan rancangkan. Banyak rancangan-rancangan Tuhan yang begitu hebat di dalam kehidupan kita berubah menjadi disaster, menjadi satu bencana di dalam kehidupan kita karena dosa. Itu sebabnya arti daripada dosa atau hamartia adalah meleset dari sasaran. Dosa membuat kita kehilangan pemahaman akan rancangan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita membuat rancangan-rancangan kita sendiri dan mungkin kita berharap atau kita berdoa supaya Tuhan meng-approve, menyetujui, mendorong, mengokohkan rancangan-rancangan kita. Sehingga rancangan Tuhan semakin tidak jelas, semakin kabur. Bahkan hari ini mungkin banyak orang berkata, oh ini sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Oh rencana Tuhan maunya kamu begini, rencana Tuhan maunya kamu begitu. Tetapi pertanyaannya dari mana kita tahu bahwa itulah rencana Tuhan? Hari ini kita ingin belajar dari firman Tuhan yang memberitakan tentang sebuah rencana yang luar biasa. Lewat situasi yang tidak mudah. Bahkan seperti yang kita alami di saat-saat sekarang ini. Dalam 2 tahun ini rencana manusia kelihatannya menjadi harus berubah. Kenapa? Karena rancangan Tuhan ingin ditetapkan lagi menjadi sebuah rancangan yang terbesar, terpenting di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahkan sebelum COVID, mungkin banyak negara, banyak bangsa, perusahaan, company segala macam merancang rencana mereka 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Tetapi hanya dalam satu kejadian. Satu virus yang sangat kecil bisa mengubah sebuah rancangan. Bahkan rancangan-rancangan manusia. Saya percaya Tuhan sedang hadir. Tuhan sedang intervensi untuk menyatakan kepada kita bahwa rancangan Dia jauh lebih hebat daripada apa yang dirancang oleh manusia. Itu sebabnya Tuhan ingin kita terus muliakan. Tuhan ingin kita terus agungkan. Supaya kita semakin hidup di dalam rencana dan rancangan Dia. Hari ini banyak juga orang mungkin kebingungan tentang memahami kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Apakah ini kehendak Tuhan? Apakah ini rancangan Tuhan? Apakah ini sebuah panggilan daripada Tuhan? Nah, hal-hal seperti ini telah membuat begitu banyak orang
kehilangan perspektif yang benar akan sifat-sifat dan karakter daripada rancangan-rancangan Allah itu sendiri. Kita akan belajar dari kitab Yeremia, terutama Yeremia pasal 29 yang sangat sering dikutip oleh banyak orang, tetapi saya berharap kita akan bisa melihat ini dengan jauh lebih jelas. Tapi sebelumnya mari kita buka firman Tuhan di Amsal pasal 25 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Inilah masalahnya. Rancangan Allah tidak mudah untuk dipahami. Kadang-kadang rancangan Allah itu ada misteri. Kadang-kadang simbolik. Kadang-kadang gak langsung. Walaupun mungkin ada beberapa rancangan Tuhan yang nyatakan secara literal. Dia katakan, oke, kalian akan mengalami penganiayaan. Saya akan merencanakan bahwa Hizkia akan meninggal. Kemudian Tuhan merencanakan bahwa bangsa Israel akan dibuang 70 tahun secara literal. Tetapi banyak juga rancangan Tuhan yang mungkin tidak kita pahami. Waktu Tuhan katakan sesuatu, kita nggak betul-betul mengerti. Seperti misalnya Daniel mendapat mimpi, mendapat penglihatan, dan dia tidak mengerti apa maksudnya. Malaikat kemudian memberitahukan kepada Daniel bahwa itu masih terjadi di masa yang akan datang, masih waktu yang lama. Dan banyak orang hari ini, karena sulitnya memahami rancangan Allah, akhirnya mereka mengabaikan sama sekali. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan adalah firman yang akan menyingkapkan begitu banyak rahasia. Karena firman ini adalah firman roh, firman yang diiluminasi oleh Roh Kudus sehingga kita bisa mendapatkan pengertian yang lebih lagi kalau kita betul-betul mau mendalami akan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya satu terjemahan di Amsal 25, terjemahan Contemporary English Version dikatakan begini, God is praised for being mysterious. Rulers are praised for explaining mysteries. Tuhan dipuji karena dia misterius. Tuhan dipuji karena Tuhan memiliki rahasia. Tetapi dikatakan para pemimpin, para penguasa akan dipuji ketika mereka menjelaskan rahasia-rahasia. Saya berharap kita semua akan menjadi anak-anak raja. Amin. Anak-anak yang bukan hanya biasa-biasa. Penguasa-penguasa yang bisa mengerti kebenaran-kebenaran daripada rancangan Tuhan. Tetapi kita butuh mengerti lebih dalam lagi prinsip-prinsip untuk bisa memahami rancangan Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain, bahkan dikatakan di terjemahan ERV atau Easy to Read Version, dikatakan, we honor God for the things He keeps secret. Kita menghargai Tuhan karena dia memegang rahasia. But we honor kings for the things they can discover. Kita menghargai raja-raja untuk hal-hal yang mereka bisa menemukan rahasia-rahasia itu. Saya berharap saudara dan saudari di dalam tahun-tahun ini akan menjadi tahun di mana kita mau menangkap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau berjalan sesuai dengan rencana itu. Dan kita mau hidup sesuai dengan rencana itu. Amin. Di Yeremia pasal 29, kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Tapi saya akan baca mulai ayat yang ke-4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki. Dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini adalah surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan yang dibuang ke Babilonia. Kita tahu sejarahnya bahwa bangsa Israel sebelumnya dibuang ke Asyur. Kemudian bangsa Yehuda dibuang ke Babilonia. Mereka dibuang ke sana karena mereka memberontak kepada Tuhan dengan mendewakan selain daripada Allah, yaitu dewa bangsa-bangsa lain. Penyembahan Ben Hinnom, di lembah Ben Hinnom.
adalah satu hal yang paling menyakitkan. Karena anak-anak manusia dikorbankan, bahkan anak raja sendiri dikorbankan ke dalam korban bakaran. Untuk berharap diberkati mereka dilepaskan dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Sangat menarik mengapa mereka melakukan ini. Karena kebanyakan bangsa itu sangat menginginkan hasil yang sangat cepat. Ketika Tuhan tidak menjawab dengan cepat apa yang mereka minta, atau mungkin ketika mereka kalah di dalam peperangan oleh bangsa lain yang tidak mengenal Allah, mereka jadi tertarik mengapa bangsa itu yang menyembah dewa yang lain selain daripada Tuhan bisa menang. Makanya mereka tertarik. Karena mereka tertarik, mereka mencoba mempelajari. Lama-kelamaan mereka terseret dan akhirnya sinkritisme, mencampur adukan Tuhan dengan dewa-dewa yang lain. Di kitab Ulangan sebenarnya Tuhan telah memberikan peraturan itu kepada mereka. Tuhan telah memberikan peringatan kepada bangsa itu. Untuk mereka menjaga hati mereka jangan bermain-main dengan dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu Nabi Yeremia menyurati orang-orang buangan itu. Yang dibuang ke pembuangan Babilonia. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia? Saya percaya perasaan orang-orang yang dibuang itu merasa pedih, kecewa, sakit hati, marah, dan sebagainya. Tetapi Yeremia mau menguatkan mereka. Untuk apa? Untuk tetap fokus di dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu poin saya yang pertama, untuk bisa memahami rancangan Tuhan. Untuk bisa mengerti rancangan Tuhan yang kadang-kadang kelihatan membingungkan. Kita perlu rajin. Kita perlu giat. Melakukan hal-hal yang benar. Jangan pernah menahan diri. Atau istilah zaman sekarang, jangan baper dengan kondisi yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak alasan untuk bangsa Yahudi atau bangsa Yehuda menjadi baper karena kejadian mereka dibuang. Padahal mereka adalah umat pilihan. Diberikan susu dan madu, wilayah yang sangat luar biasa. Tetapi mengapa mereka dibuang? Ada banyak alasan untuk mereka baper. Tetapi Yeremia mau menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Hei, bangsa yang terbuang, jangan kamu mengasihani diri sendiri. Kalian harus berjuang di sana. Kalian harus berusaha untuk kalian bisa hidup, untuk kalian bisa survive. Bahkan dikatakan kalian harus berusaha menyejahterakan kota di mana kalian dibuang. Artinya apa? Saya sangat percaya seharusnya dimanapun emas berada, dia akan tetap emas. Dimanapun barang berharga berada, mau di tempat perhiasan ataupun di selokan, sekali emas, dia harusnya tetap emas. Dan Tuhan mau mengajarkan bangsa itu. Jangan kecewa. Kenapa? Karena itulah bagian di dalam rencana besarnya Tuhan. Jangan hanya fokus melihat satu waktu. Kenapa? Karena Tuhan memang akan membuang mereka selama 70 tahun. Waktu yang tidak singkat. Nah, apa yang mereka lakukan di dalam pembuangan? Mengasihani diri sendiri, duduk, merenung, dan tidak melakukan apa-apa. Itu tidak akan menghasilkan apapun. Tapi kalau mereka rajin, mereka akan bisa mengimpact orang-orang yang ada di tempat bahkan di mana mereka dibuang. Dan kita tahu kemudian sejarah daripada akhir pembuangan itu. Bahkan Tuhan menggerakkan Raja Darius, Raja Quraisy untuk bisa membawa akhirnya bangsa itu kembali ke tempat kampung halaman mereka. Mengapa? Karena ada orang-orang yang tidak duduk berpangku tangan, yang tidak mengasihani diri sendiri, yang tidak baper. Tetapi terus mau berjuang. Terus mau melakukan apa yang benar. Tidak ada orang yang dilahirkan dengan tangan kosong, saudara-saudari. Ketika kekecewaan terjadi dalam kehidupan kita, sering sekali kita nggak mau melakukan apa-apa. Betul ya? Saya nggak tahu dalam 2 tahun ini, mungkin ada orang berjuang seperti biasa. Tetapi juga mungkin banyak orang kecewakan diri mereka. Karena begitu banyak masalah dan kegagalan yang terjadi. Sehingga mereka terlalu berat untuk memulai sesuatu yang baru. Rasanya ya udahlah, ngapain saya melakukan lagi? Capek. Saya masih ingat beberapa mahasiswa baru waktu pertemuan online 2 tahun yang lalu. Hanya 3 bulan mereka kuliah, habis itu mereka berhenti. Mereka bilang capek kuliah online. Mata sakit. Tapi nggak terasa, saudara-saudari, ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Bahkan sudah 2 tahun. Orang-orang yang terus rajin, yang terus berusaha, akhirnya menemukan hal-hal yang baru. Akhirnya mereka menjadi orang yang lebih energetik.
menjadi lebih semangat. Dan saya percaya di dalam Tuhan juga sama. Saudara-saudari di dalam jemaat yang terus konsisten, yang terus mau memberikan yang terbaik, baik secara online maupun secara onsite, terus mau melayani, terus mau mengembangkan dirinya. Mereka adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Karena saya percaya setiap kita di sini Tuhan berikan satu talenta. Di dalam kondisi yang sulit apapun, kalau kita terus mau bekerja, terus mau rajin, saya percaya Tuhan akan memberikan kita pengertian demi pengertian demi pengertian. Pengkhotbah berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pertimbangan di dalam dunia orang mati kemana kita akan pergi. Artinya selama kita masih hidup, kita harus berjuang. Amin. Selama kita masih hidup, kita harus terus berusaha untuk rajin. Dan dikatakan untuk bertumbuh, cari anak-anak perempuan, cari anak laki-laki yang bisa dikawinkan, yaitu apa? Sesama bangsa itu, sehingga mereka di pembuangan pun tetap bisa bertumbuh. Dan menanam, membangun rumah, jangan berdiam diri. Lakukan sesuatu dengan sangat efektif. Planning, semua dijalankan. Jangan merasa karena situasi begitu buruk, kita nggak mau melakukan apa-apa. Rancangan Tuhan kadang-kadang mulai kelihatan ketika kita terus rajin di dalam kegiatan-kegiatan kita. Di kitab Amsal dikatakan, pasal 12 ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Apa itu harta yang berharga? Mungkin emas, mungkin perak, mungkin yang lain-lain. Tapi saya sangat percaya harta yang paling berharga, harta yang paling luar biasa adalah keselamatan itu sendiri. Saya sangat memuji Tuhan. Selama masa pandemi, ada begitu banyak orang yang mau mencari harta yang berharga. Harta yang sangat luar biasa. Mereka rajin belajar firman Tuhan. Bahkan saya sangat semangat di sekolah minggu saya mendengar kabar di jemaat. Bahkan ada sekelompok anak-anak sekolah minggu yang sangat rajin mendalami firman Tuhan, mencari harta yang berharga. Mereka mau mendiskusikan firman Tuhan dengan kakak-kakak mereka, guru-guru sekolah minggu, dan mereka menggali firman Tuhan. Ada beberapa kelompok melakukan digging deeper bersama-sama. Ada kelompok yang suka menggali kebenaran firman Tuhan, dan mereka searching dan yang lain-lain, dan mereka terus mau giat di dalam melakukan firman Tuhan. Yang gak heran selama masa pandemi, mereka malah terus makin merambat dan merambat dan merambat meskipun banyak hambatan yang terjadi. Inilah hal yang pertama. Rajin adalah kunci untuk bisa memahami rencana Tuhan. Bagi saya, rajin ini bukan hanya sekedar kegiatan. Tetapi itu rajin adalah satu sikap yang suka bekerja. Seorang yang sungguh-sungguh. Dan seorang yang bertekad, berdedikasi yang tinggi. Berdedikasi tinggi untuk melakukan yang terbaik. Itulah orang yang rajin. Karena di dalam kerajinan itu mereka akan mendapatkan begitu banyak pengertian dan juga penemuan-penemuan. Kadang-kadang kita nggak tahu seberapa jauh kita bisa melangkah sebelum kita mengambil langkah pertama di dalam kehidupan kita. Saya ingin menantang saudara-saudari di sini yang mungkin kamu masih merasa, aduh, rancangan Tuhan kayaknya nggak jelas ya. Ambil satu tindakan yang benar. Paling tidak satu step yang benar. Apakah itu kita mau datang untuk merenungkan firman Tuhan? Atau kita mau menelepon seseorang dan berkata, aku mau cerita sesuatu yang ada di dalam diri saya. Saya mau melakukan sesuatu yang berbeda. Atau mulai membuat sebuah resolusi. Mumpung sekarang awal tahun. Banyak orang hari ini mungkin merasa resolusi udah barang langka. Udah gak terlalu penting. Kenapa? Karena banyak resolusi saya gak bisa saya prediksi lagi. Hello? Saya ingin kita semua di sini meyakini satu hal. Tuhan telah mengingatkan bangsa Yehuda. Meskipun kalian ada di pembuangan, bukan berarti kalian tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti kalian bermalas-malasan. Bukan berarti kalian mengasihani diri sendiri. Bukan kalian menjadi orang yang baper. Justru waktu kalian berada di dalam pembuangan, lakukan sesuatu yang berbeda. Lakukan sesuatu yang tidak biasa orang lakukan. Karena itu akan membantu kita memahami rancangan-rancangan Tuhan. Dan membawa kita kepada kemenangan yang jauh lebih hebat lagi di dalam Tuhan. Amin. Itu adalah hal yang pertama. Kemudian kita lihat ayat berikutnya. Di ayat yang ke-8 dikatakan, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu. Dan oleh juru-juru tenungmu.
Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan mulai beritahu apa rencananya. Beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, ke Yerusalem, ke Yehuda. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow. Apa yang kita lihat dari perikop ini, dari ayat ini? Dikatakan kita perlu berhati-hati. Ini adalah poin saya yang kedua. Untuk bisa memahami rancangan Tuhan, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ada banyak penipuan. Kita bisa gampang tertipu dengan apa yang kita lakukan seolah-olah itu yang benar, tapi ternyata itu menyesatkan. Itu sebabnya di Amsal berkata, kerajinan tanpa hikmat juga adalah sia-sia. Oleh karena itu, hal yang pertama memang kita harus rajin untuk melakukan hal yang benar, melakukan tindakan-tindakan yang produktif di dalam kehidupan kita. Tetapi juga kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena bisa saja kerajinan kita jadi bablas, bukan menjadi hidup benar, bukan membuat kita jadi makin dekat dengan Tuhan atas kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan kita, tetapi bahkan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu kita perlu hati-hati, jangan gampang tertipu. Apa yang bisa membuat bangsa Israel tertipu ketika mereka ada di pembuangan? Karena ternyata waktu mereka dibuang juga para pemimpin, para nabi, imam-imam, dan mereka melakukan ibadah di tempat pembuangan. Dan mereka, banyak di antara mereka adalah nabi-nabi palsu. Bahkan tidak sedikit nabi-nabi palsu di kitab Yeremia. Guru-guru palsu, imam-imam palsu. Bernubuat hal-hal yang buruk. Bernubuat hal-hal yang menyenangkan orang-orang. Tapi sebenarnya tidak benar. Dan bukan dari Tuhan. Dan mereka menantang dan menentang apa yang Yeremia nubuatkan. Oleh karena itu Yeremia berkata, hati-hati. Jangan kalian mendengarkan nubuat-nubuat mereka. Karena apa yang mereka nubuatkan bukan sesuatu yang benar. Tetapi sesuatu yang hanya menyenangkan orang. Membuat orang merasa nyaman. Bahkan mereka meminta Yeremia bernubuat sesuatu untuk membuat bangsa itu tenang. Ada beberapa nubuat yang dipaksakan untuk Yeremia katakan. Dan Yeremia berkata, karena dia Nabi Tuhan, dia tidak mau. Dia katakan, kita nggak akan pergi ke Mesir. Kata nabi-nabi yang lain. Kata Nabi Yeremia, jangan pergi ke Mesir. Tapi mereka pergi juga ke Mesir. Yeremia bernubuat, kalian harus meninggalkan wilayah Yerusalem. Mereka bilang, enggak, kita akan tetap di sini. Apa yang terjadi? Akhirnya banyak orang di Yerusalem seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan lewat Yeremia. Orang yang tinggal di Yerusalem akan dihancurkan oleh penyakit, sampar, atau dengan pedang, atau dengan hal-hal yang lain. Sampai punah bangsa itu dan juga bahkan binatang sekalipun. Karena Tuhan betul-betul serius dengan apa yang dia katakan. Karena rancangan Tuhan jelas. Dia telah mengatakan itu jauh sebelum zaman Yeremia. Di kitab Ulangan dia telah katakan itu. Apabila kalian menyembah berhala bangsa-bangsa lain, aku akan menyerahkan kalian ke seluruh muka bumi ini. Sampai kalian datang dan berseru dan mencari aku. Itulah yang Tuhan katakan. Dan dia menepati janjinya. Kenapa? Karena ada sifat di dalam rancangan-rancangan Allah itu sendiri. Hal yang pertama adalah sifat rancangan Allah itu berorientasi hasil akhir. Bukan berorientasi proses yang hasilnya sangat singkat. Tidak. Banyak di antara orang Israel selalu mengharapkan hasil yang cepat. Betul ya? Mereka tidak melihat proses, mereka tidak menghargai proses. Itu sebabnya bangsa Israel dikatakan sesat hati. Kenapa? Karena mereka selalu pengen dapat instan pemberkatan daripada Tuhan. Ketika tidak ada berkat, mereka mulai bersungut-sungut. Makanya Tuhan katakan, selama 40 tahun saya coba berjuang untuk kalian, tapi kalian sesat hati. Dan akhirnya mereka dilupakan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan
hasil akhir yang Tuhan sendiri rancangkan. Dia katakan 70 tahun. Waktu yang literal. Tetapi bangsa itu tidak siap. Karena mereka pikir lama banget. Itu sudah habis 1 generasi, 2 generasi. Tetapi memang Tuhan punya rancangan yang jauh lebih hebat daripada apa yang dirancang oleh manusia. Karena rencana Tuhan dikatakan karena mereka mengabaikan tanah. Hari-hari sabatnya Tuhan mereka abaikan. Sehingga tanah itu harus dibiarkan terbengkalai selama 70 tahun supaya kembali lagi subur. Itulah maksudnya Tuhan di dalam hukuman atau pendisiplinan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Supaya mereka menyadari bahwa setiap perbuatan mereka ada konsekuensi-konsekuensi. Bukan hanya tanah yang harus dibiarkan untuk kembali lagi subur, tetapi juga mentalitas, karakter daripada bangsa itu. Supaya habis sebuah generasi yang tadinya penyembah berhala begitu cepat. Dan kita melihat hasilnya. Di Yeremia pasal 31 dinubuatkan bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka hati yang baru dan roh yang baru. Dan sejak saat itu, waktu mereka kembali dari pembuangan, kita tidak lagi mendengar kabar mereka menyembah dewa bangsa-bangsa lain. Tetapi mereka bahkan menambah Taurat dengan ayat-ayat tambahan. Dan membuat Taurat itu seolah-olah menjadi Tuhan buat mereka. Tetapi bukan menggunakan itu sebagai cara untuk mengenal kebenaran Tuhan. Sehingga mereka menuhankan Taurat itu. Tapi bukan membuat Tuhan di atasnya. Sehingga mereka tidak mengerti bahwa kesempurnaan Taurat sebenarnya ada di dalam Yesus. Mereka gak bisa memahami Yesaya 53 yang berbicara tentang Yesus. Dan sampai hari ini mereka masih menunggu yang namanya Mesias. Meskipun Tuhan telah menyempurnakan Taurat di dalam kedatangannya 2000 tahun yang lalu. Hal yang kedua, sifat rancangan Allah itu konsisten. Tuhan tidak berubah seperti tadi yang saya katakan. Disiplinnya dia jelas, hukumannya dia jelas, berkatnya dia juga jelas. Kalau mereka melakukan tindakan-tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga ini yang sangat luar biasa. Dia katakan bahwa Tuhan selalu merencanakan yang terbaik bagi umatnya. Itulah rancangan Tuhan. Dikatakan bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Itulah rancangan Tuhan. Tetapi untuk sampai kepada itu. Orang harus melewati satu proses. Yaitu apa? Mereka harus berusaha untuk mencari tahu. Apa sebenarnya rancangan Tuhan? Caranya bagaimana? Kita lihat ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Itulah grand plan daripada Tuhan. Grand design-nya Tuhan. Tuhan katakan, kamu akan tahu rencanaku. Apabila kamu berdoa kepadaku. Apa artinya berdoa? Bagi saya berdoa itu bukan hanya sekedar berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Berdoa bukan hanya sekedar oke, Tuhan tolong bantu saya. Saya tidak melihat itu saja. Tetapi paling tidak dari ayat yang tadi kita bacakan. Itu paling tidak ada 3 hal. Yang harusnya terjadi ketika seseorang berdoa. Yang pertama. Dikatakan apabila kamu berseru. Yang kedua apabila kamu mencari. Yang ketiga apabila kamu menanyakan. Dan itu diekokan juga oleh Yesus. Di perjanjian baru dikatakan. Mintalah. Maka kamu akan mendapat. Ya, cari. Maka kamu akan menemukan. Ketuk. Maka pintu akan dibukakan. Minta, kamu akan menerima. Cari, kamu akan dapat. Ketuk, maka kamu akan dibukakan pintu. Saya sangat suka arti kata menanyakan. Ya, itu adalah searching. Dikatakan kamu harus searching. Hari ini Google adalah tempat di mana orang banyak searching. Betul ya? Mereka menggali. Coba semua istilah atau semua hal yang kita pikirkan kita nggak tahu. Cari di Google, pasti akan dapat. Betul ya?
Itu ensiklopedia yang sangat luar biasa. Big datanya hebat. Mereka search dan mereka menemukan. Tapi pertanyaannya, apakah di dalam berdoa kita juga menanyakan? Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, what is your plan for me? What is your plan for my group, for my family? Untuk bangsa kami. Berapa lama? Bagaimana cara kita berdoa? Tuhan berkata di kitab Yeremia, apabila kamu berdoa, kamu berseru, kamu menanyakan aku, kamu akan menemukan. Saya akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana saya buang sebelumnya. Di kitab Ezra dikatakan bahwa orang yang pulang dari pembuangan hanyalah 42.000 sekian orang. Artinya apa? Dari semua orang yang dibuang, berapa banyak orang mau mencari Tuhan kembali? Orang yang mencari Tuhan kembali adalah mereka-mereka yang kembali. Orang-orang yang balik dari pembuangan, saya percaya mereka adalah orang-orang yang memang mau mencari Tuhan. Selebihnya ngapain? Mereka bilang, lebih enak di sini. Kita kondisinya toh sudah oke. Akhirnya mereka tidak menemukan rencana Tuhan yang sempurna itu di dalam kehidupan mereka. Kondisi-kondisi mereka yang mereka merasa sudah nyaman. Mereka merasa itu jauh lebih baik. Tetapi ada 40 ribuan remnant yang kembali dari pembuangan. Membangun bait suci. Dan mereka memuji Tuhan dan memuliakan Allah. Itu adalah para penyintas-penyintas rohani. Yang betul-betul sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Dan mereka mulai melihat rencana Tuhan. Lewat orang-orang ini. Mereka membangun kembali bait suci. Mengatur kembali tempat ibadah. Dan mengatur kembali. Ezra adalah orang atau tokoh yang dipilih oleh Tuhan. Untuk menegakkan kembali aturan beribadah. Sampai kemudian di zaman Yesus. Sehingga Yesus muncul 400 tahun kemudian. Sesudah mereka pulang dari pembuangan. Dan sejarah berlanjut. Sampai hari ini. Rancangan Tuhan yang sempurna jelas. Bahwa Tuhan ingin menyelamatkan umatnya. Bukan hanya dari perbudakan Babilonia. Tetapi juga dari perbudakan dosa. Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna. Rancangan Tuhan yang sempurna. Jelas adalah untuk merancang yang terbaik untuk umatnya. Yaitu saudara dan saya. Saya tidak tahu. Mungkin pengalaman kita selama COVID. Kita mengalami banyak musibah atau penderitaan. Tetapi orang-orang yang memahami Tuhan dengan lebih baik. Mereka akan mengerti bahwa rancangan Tuhan itu sempurna adanya. Ketika mereka tinggal di dalam Tuhan. Mungkin Tuhan akan membersihkan mereka sebagaimana kitab Yohanes katakan. Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Karena pemulihan itu adalah kembali kepada kodrat kita yang semula. Yaitu kodrat ilahi. Tuhan ingin kita disempurnakan kembali. Yaitu hidup bersama dengan Tuhan di dalam rancangan Dia yang sempurna. Ketika kita datang dan berseru, kita akan dimurnikan, dikuduskan. Itu sebabnya di kitab Yohanes pasal 15 dikatakan. Orang yang sudah bersih, mereka akan dipruns, dipotong. Supaya mereka semakin efektif. Supaya mereka semakin bersih, disucikan oleh Tuhan. Dan yang kedua, mereka terus bisa terkoneksi dengan Tuhan. Tinggal di dalam Kristus. Dan yang ketiga, mereka akan bisa memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan adalah kodrat kita. Karena tujuan daripada setiap rencana Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita pengertian yang lebih dalam lagi. Saya tahu, saya percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Waktu kita melihat ini, Yeremia 29 pada akhirnya menjadi sebuah rancangan yang banyak dipercaya oleh orang-orang. Tetapi bagaimana rancangan itu bisa terjadi? Itu dimulai dengan sebuah kerajinan yang luar biasa. Jangan baper. Jangan berhenti karena situasi yang buruk. Tapi mari lakukan tindakan-tindakan yang benar. Tapi jangan tertipu. Kita harus lihat bahwa di dalam lingkungan kita ada banyak tipuan-tipuan yang membuat kita akan berhenti pada akhirnya. Dan tidak hidup di dalam kebenaran. Maka kita bisa menyimpang dari kebenaran. Tapi percayalah ketika kita berseru kepada Tuhan. Tuhan akan mendengarkan. Dia akan membuka pintu. Dan memberikan kebenaran-kebenaran kepada kita. Sehingga kita kembali di dalam kodrat yang sesungguhnya. Itu kodrat ilahi. Yang mirip dengan Tuhan.
Dan kita akan bisa mengimpact banyak orang bagi kemuliaan Tuhan. Semoga firman ini bisa menjadi kekuatan untuk kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa agar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Menjadi iman yang teguh untuk kami menjalani hari-hari kami. Sehingga kami bisa semakin dimampukan melewati kondisi-kondisi yang sulit. Dan semakin bisa mengerti Engkau Tuhan. Rancangan Engkau. Bahkan rancangan Engkau pribadi di dalam kehidupan kami. Karena kami mau datang dan bertanya kepada Engkau. Bagi kami di sini Tuhan yang masih belum jelas. Bagi kami di sini orang-orang muda yang mungkin belum bisa paham akan menjadi apa masa depan kami satu hari nanti. Bantu Tuhan. Agar kami bisa rajin Tuhan. Berhati-hati. Dan juga boleh mencari Engkau, sungguh-sungguh menanyakan kehendak Engkau Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin mantap di dalam menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.